Sugeng Enjang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Selamat datang di minggu ketiga kebaktian umum 1 pada pagi hari ini. Walaupun di luar sedikit mendung dan turun hujan, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Minggu ini adalah minggu Advent ketiga. Lilin yang akan kita nyalakan melambangkan sukacita yang Allah hadirkan ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Jemaat sekalian, kami datang untuk berdiri. Haleluya, pujilah Allah.
kita kenal Allah yang hidup lama kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Wah, ada gambar Semar. Semar adalah salah satu tokoh pewayangan punakawan. Dalam dunia pewayangan, Semar diceritakan sebagai tokoh abdi dan penasehat untuk para ksatria. Meskipun hanya sebagai abdi, Semar dianggap sebagai simbol dualisme. Dia berdiri tapi kelihatan seperti jongkok yang menyimbolkan kedudukan penguasa dan rakyat jelata. Dia selalu menyembunyikan tangan kanannya seperti itu di balik badannya, yang berarti seolah-olah menyembunyikan kebaikan dan kelebihan yang dimilikinya. Dalam setiap pementasan wayang, Semar seringkali menyampaikan kata-kata bijak yang bersifat universal dan masih relevan sampai kapanpun. Meskipun hanya sebagai abdi, Semar dan punakawan lainnya berani untuk menasihati raja tentang apa yang benar dan seharusnya dilakukan. Masih ingat Bapak Ibu kata-kata yang cukup populer dari Semar? Misalnya urip iku urup, yang artinya hidup merupakan nyala jiwa. Berarti hidup kita hendaklah selalu memberi manfaat bagi setiap manusia di sekitar kita. Atau ojo adi gong adi ojo adi gang adi gung adi guno. Betul ya. Yang artinya jangan suka memamerkan kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan. Kata-kata Semar menjadi bijak yang memberi kesejukan bagi tokoh lainnya dalam kisah pewayangan. Berkaca dari Semar, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah menjadi pewarta yang menyuarakan kebenaran dan menunjukkan bagi orang lain? Apakah hidup kita telah menjadi kabar baik bagi sesama?
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh dan kita berdoa secara pribadi. Ya Gusti Allah, kami mengaku segala pelanggaran kami. Ya Gusti Allah, kasihani kami. Ya Gusti Yesus, ampuni kami. Ya Roh Kudus, kasihani kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakmu jadi perluku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kepada kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, mari dengar berita anugerah Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Dengan penuh sukacita mari kita nyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di
kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara. Haleluya.
Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah semesta alam, yang penyertaannya hadir dalam hidup kami sampai pada hari ini. Sungguh kami bersyukur bahwa kami dapat berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami bersama-sama kembali membaca firman-Mu, kembali merenungkannya, kembali mencari arti dari setiap firman Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah kami pada hari ini dapat mengerti firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan ke dalam hati kami, supaya kami dari hari lepas hari dapat semakin menghidupi firman Tuhan, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah hamba-Mu yang membawakan renungan pada hari ini boleh menjadi cara Tuhan untuk menyapa jemaat-Mu di tempat ini, cara Tuhan untuk menyentuh hati jemaat-Mu, supaya kehendak Tuhan dapat dimengerti, dapat dipahami oleh setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, setiap pemberitaan firman pada hari ini boleh menjadi cara kami untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang mengikutinya hidup
Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negev. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata, yang menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih, kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pembacaan kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Tansah podo bungaho, ojo kendat
anggonmu ndedonga. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu, awit iku kang dikarsakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Aja nyirep Sang Roh lan aja ngremehake pamedaring wangsit. Samubarang kabeh iku titinen dene kang becik anggonen padha ngedohana sarupaning piyala. Muga Gusti Allah kang kagungan tentrem rahayu iku nucekake kowe ing sasampurnane lan muga roh, jiwa lan badanmu rineksa becik kalawan tanpa cacat. Besok rawuhe Gusti Yesus Kristus Gusti kita. Panjenengane kang nimbali kowe iku setya tuhu. Panjenengane iya bakal ngleksanani. Demikianlah firman Tuhan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Bacaan Injil terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai 8, kemudian dilanjutkan ayat 19 sampai 28. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ini kali pertama saya mendapatkan kesempatan untuk berpelayanan di kebaktian umum. Dan rupanya kali terakhir juga. Karena setelah bulan ini, saya akan melanjutkan tahap perkenalan di GKI Seroja. Jadi ini kali pertama dan terakhir kali kita berjumpa di dalam kebaktian umum. Bapak Ibu Jemaat sekalian, tema perenungan kita pada hari Minggu ini adalah pewarta yang memulihkan. Aku bukan Mesias adalah pernyataan Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri. Sebuah ungkapan yang berani di tengah-tengah pengharapan akan kedatangan Mesias. Orang-orang Yahudi mengalami hidup di dalam penjajahan kekaisaran Romawi, dan pengharapan akan datangnya Mesias adalah sebuah oase di padang gurun bagi mereka. Dan banyak orang yang ingin dikenal sebagai Mesias. Banyak sekali pemberontakan yang telah terjadi sebelum masa Tuhan Yesus dan setelah masa Tuhan Yesus, di mana setiap tokoh pemberontakan mengaku diri sebagai Mesias, kemudian kalah terhadap tentara kekaisaran, dan mereka semua mati sebagai pemberontak, dihukum mati dengan cara disalib. Tapi kebanggaan diri sebagai Mesias, menyebut dirinya sebagai Mesias adalah sebuah hal yang paling besar, paling membuat orang-orang terpukau, membuat banyak orang ingin mengikut, berharap untuk menjadi pengikutnya supaya mendapatkan bagian dari kerajaan Israel. Satu hal tentang pengharapan mesianik, orang-orang Yahudi menginginkan kembalinya kejayaan kerajaan Israel, seperti pada masa Raja Daud maupun Raja Salomo. Dan mereka menanti-nantikan yang namanya Mesias. Yohanes Pembaptis adalah figur yang begitu memukau banyak orang. Dan Yohanes Pembaptis telah diisukan, digosipkan, dianggap sebagai Mesias. Tapi ketika Yohanes Pembaptis ditanya tentang dirinya, siapakah engkau? Dia menjawab, aku bukan Mesias. Tentu ini menghancurkan harapan banyak orang. Menghancurkan harapan bahwa Mesias akan datang menyelamatkan orang-orang Yahudi. Dan Yohanes tidak mengaku dirinya sebagai nabi yang akan datang. Tidak mengaku dirinya sebagai Elia yang dipercaya akan datang kembali ketika Mesias datang dan memimpin orang-orang Yahudi. Yohanes hanya berkata, dirinya hanyalah suara orang yang berseru di padang gurun. Hanya suara orang yang berseru di padang gurun. Mengaku dirinya bukan siapa-siapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pujian? Siapa di antara kita yang tidak ingin terkenal, disukai banyak orang, yang tidak ingin hidupnya menjadi begitu mudah karena banyak orang datang dan melayani? Siapa yang tidak ingin kelebihannya dipuja oleh orang-orang di sekitarnya? Keinginan ini membuat persaingan terjadi di sana-sini. Di antara kakak dan adik, siapa yang tidak ingin merasa lebih disayang? Bisa terjadi tiba-tiba bersaing antar saudara sendiri.
supaya orang tua memberikan kasih sayang yang lebih besar. Di antara rekan-rekan sekerja, siapa yang tidak ingin dipuji lebih dari rekannya yang lain? Dipuji supaya mendapatkan bonus lebih, mendapatkan hal yang lebih daripada teman-temannya yang lain. Dan kita tidak dapat mengingkari bahwa kita manusia butuh yang namanya pujian. Butuh untuk dianggap sebagai orang. Butuh untuk dikenal sebagai orang yang berhasil. Dan itu semua ada di dalam hidup kita. Dan untuk mendapatkan semua itu, ada kalanya sikut teman di sana sini mengakui hasil karya teman sebagai hasil karya kita, mencelakakan orang lain supaya kita yang mendapatkan berkat. Dan tidak ada yang mau untuk menjadi bukan siapa-siapa, yang hanya melakukan pekerjaannya tanpa butuh pujian, tanpa butuh tepuk tangan, tanpa butuh pengakuan. Dan pada hari ini kita belajar dari sosok yang berani menyatakan dirinya bukan siapa-siapa. Yohanes Pembaptis tidak pernah menjadi pribadi yang butuh pujian, butuh pengakuan bahwa dirinya Mesias, butuh banyak pengikut. Memang banyak orang mengikut Yohanes Pembaptis karena dia begitu memukau, karena dia menyuarakan bahwa kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat, dan Mesias dari Allah sudah ada di antara orang-orang Yahudi. Tapi Yohanes Pembaptis tidak pernah menunjukkan dirinya butuh pengikut yang memuja dia. Tidak pernah butuh pujian, butuh pengakuan bahwa dia adalah orang yang akan menyelamatkan bangsa Israel, adalah Sang Mesias. Kita bisa melihat Yohanes Pembaptis melewati satu godaan yang begitu besar. Godaan untuk menjadi terkenal, dipuja banyak orang, diikuti banyak orang, kata-katanya dituruti oleh banyak orang. Yohanes berhasil melewati itu. Karena dia dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dia dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Berarti mempersiapkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan dia tidak lebih berharga dari Mesias itu sendiri. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika kita membaca Injil pada bagian akhir, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, kita akan melihat ada satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal 1 ayat 27. Ada satu bagian yang sering kali diingat ketika kita melihat sosok Yohanes Pembaptis. Pada ayat ke-27, kita melihat dia menyatakan di sana bahwa untuk membuka tali kasut, berarti membuka sandal. Yohanes merasa dirinya tidak layak. Yohanes merasa dirinya benar-benar tidak layak. Dan kenapa tema perenungan kita pada hari ini adalah pewarta yang memulihkan? Padahal kita belajar dari seseorang yang mengakui dirinya bukan siapa-siapa.
dari seseorang yang bahkan merasa dirinya tidak layak untuk sujud menyembah Sang Mesias dan membuka tali kasut Sang Mesias. Bangsa Israel, terkhusus orang-orang Yahudi sebagai keturunan bangsa Israel, tidak membutuhkan yang namanya harapan palsu. Kemunculan Mesias-Mesias, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias yang akan membawa pembebasan bagi orang-orang Yahudi, sesungguhnya telah melukai sebegitu dalamnya, sampai pada akhirnya kita bisa melihat dalam catatan sejarah, orang-orang Yahudi diusir dari Yerusalem. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias, membawa perang terhadap kekaisaran Romawi, mencoba dengan ngotot supaya kejayaan Israel kembali, yaitu menjadi bangsa yang besar, yang berkuasa, yang selalu menang perang. Tapi kalau harapan itu tidak terpenuhi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kecewa. Tapi kecewa bukan kepada manusia. Kecewa kepada Tuhan yang dirasakan tidak memberikan penyertaannya. Tidak mau hadir di tengah-tengah orang Yahudi. Dan kekecewaan ini yang akan membuat orang lupa dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Dengan yang namanya kasih setia dari Tuhan. Karena hatinya menjadi begitu hampa, hatinya menjadi begitu keras, tidak lagi mampu merasakan sentuhan lembut dari tangan Tuhan. Bangsa Israel, orang-orang Yahudi tidak membutuhkan pengharapan palsu. Dan Yohanes memberitakan sebuah warta, kabar baik bahwa ada keselamatan yang dihadirkan bagi mereka. Supaya kabar ini bisa diterima, supaya kabar ini bisa dimengerti, maka Yohanes harus menyatakan dirinya sebagai bukan siapa-siapa, sebagai pribadi yang hanya menyampaikan kabar baik. Yang penting adalah kabar baiknya, bukan yang menyampaikannya. Yang penting adalah kabar bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Bahwa orang yang diurapi Tuhan sudah datang di tengah-tengah mereka. Bukan masalah Yohanesnya. Dan kabar inilah yang berfungsi, yang bertujuan untuk memulihkan lagi orang-orang Yahudi. Memulihkan lagi hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah retak, sudah hancur. Karena begitu banyak pergumulan yang mereka hadapi. Karena begitu besar penderitaan mereka di tengah-tengah penjajahan kekaisaran Romawi. Kabar sukacita itulah yang seharusnya menjadi fokus bagi orang-orang Yahudi ketika mereka bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Ketika mereka berjumpa dengan sosok Yohanes Pembaptis. Bukan masalah siapa Yohanesnya. Bukan masalah kenapa Yohanes membaptis orang-orang. Kita bisa melihat ada pertanyaan yang diungkapkan oleh utusan-utusan imam-imam mengenai siapa Yohanes. Dan memang manusia lebih sering melihat siapa orangnya. Siapa yang bilang? Oh, kalau dia yang bilang, kabarnya bisa dipercaya. Kalau dia yang bilang, gak usah percaya deh. Toh orangnya sering bohong, dan lain-lain, dan lain-lain. Kemudian ada berbagai macam alasan yang muncul. Kenapa orang yang satu perkataannya bisa dipercaya, kenapa orang yang lain perkataannya tidak bisa dipercaya, dan lain-lain, dan lain-lain.
Bukan itu yang menjadi fokus. Tapi kabar yang disampaikan Yohanes yang menjadi fokus. Itu sebabnya Yohanes harus menyatakan dirinya sebagai bukan siapa-siapa. Supaya apa? Supaya peran dia sebagai seorang utusan Allah benar-benar dapat dihidupi, benar-benar dapat ditunjukkan agar kabar sukacita dari Allah dapat memulihkan keadaan bangsa Israel, keadaan orang-orang Yahudi. Supaya setiap retak-retak yang ada di dalam hidup orang-orang Yahudi dapat kembali dilekatkan, disatukan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita sebagai manusia gampang sekali teralih fokus? Yang harusnya berfokus pada kabar pemberitaan, kita berfokusnya malah justru kepada orang yang memberitakan. Itu yang menyebabkan setiap pewartaan tidak lagi memulihkan keretakan-keretakan di dalam hati. Itu sebabnya ketika kita mencoba merenungkan firman Tuhan bersama-sama, justru firman Tuhan itu tidak dapat lagi berbicara kepada kita. Karena fokus kita teralih bukan pada firman Tuhan, tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita teringat ada orang yang menyakiti kita, fokus kita berubah. Dan luka di dalam hati semakin besar. Padahal firman Tuhan, kabar keselamatan dari Tuhan, justru adalah kabar yang seharusnya bisa menyembuhkan setiap luka di dalam hati kita. Membantu kita, menguatkan kita ketika kita menjalani pergumulan di dalam hari-hari kita. Tapi jika kita berpindah fokus, ya apa boleh buat. Bukan pemulihan yang terjadi, justru keretakan yang terjadi. Justru hati kita semakin hancur, justru hidup kita semakin kita rasa sebagai hidup yang penuh dengan penderitaan. Pemulihan dari Tuhan menjadi hilang, menjadi hampa. Dan kita hari ini diajak kembali untuk merenungkan firman Tuhan, untuk melihat lagi ke dalam hidup kita. Jangan-jangan kita berlaku seperti orang-orang Farisi. Kita berlaku seperti para imam yang bertanya siapa orangnya, bukan bertanya apa kabar keselamatannya. Jangan-jangan selama ini kita hanya berfokus pada pribadi yang menyampaikan, bukan pada kabar yang disampaikan. Padahal Allah mengundang kita untuk berfokus pada kabar keselamatan daripadanya. Supaya hidup kita dapat kembali dipulihkan. Supaya hidup kita dapat kembali dilekatkan dan menjadi indah di mata Allah. Bapak Ibu jemaat sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya seni merekatkan kembali keramik yang telah pecah. Ada banyak cara, ada yang dengan menggunakan bor kecil dan merekatkan menggunakan staples metal. Tapi ada juga seni yang merekatkan keramik yang pecah dengan lapisan emas. Dan ibarat seni yang dinamakan kintsugi ini, keramik yang pecah direkatkan kembali potongan-potongannya dan setiap retakan dilapisi dengan emas. Keramik yang telah pecah adalah keramik yang sudah tidak lagi berguna, sudah tidak dapat digunakan, tapi mendapatkan kesempatan kembali untuk direkatkan, dilapisi dengan emas supaya retakan itu menjadi kuat, tidak lagi mudah pecah, dan dapat digunakan kembali sebagaimana fungsinya. Dan ibarat seni kintsugi,
Yohanes Pembaptis menyampaikan kabar keselamatan bagi kita. Menyampaikan kabar bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan kabar ini yang seyogyanya melekatkan kembali hati kita yang telah pecah karena kita merasa hidup kita berat. Memampukan kita kembali menjalani hidup kita yang penuh dengan pergumulan. Supaya kita tidak lagi takut, tidak lagi merasa menderita. Memang pergumulan akan selalu ada. Tapi pemulihan dari Tuhan justru datang bagi kita. Dan semua itu bisa mulai kita rasakan ketika kita benar-benar menjalankan pertobatan kita. Sebuah pesan dari Advent 2 yang disampaikan kepada kita. Supaya pada Advent ketiga ini, kita bisa mengerti kenapa pertobatan perlu kita lakukan di dalam hari-hari kita. Karena di dalam pertobatan yang kita lakukan, kabar keselamatan dari Tuhan akan memulihkan kita, menguatkan kita menjalani hidup kita dari hari lepas hari. Sehingga kita dapat berjalan tegap, berani menyongsong setiap hal di dalam hidup kita. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Mempercayai dengan segenap hati kita bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dan selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Satu teduh untuk kita semua. Suka duka silih berganti, janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah, Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari serasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti.
Dia tak akan pernah tinggalkanku. Selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan, sukacita yang Dia berikan mengalir dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita ikrarkan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami anak-anak-Mu saat ini mau berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menjalani hidupnya penuh dengan pergumulan, menjalani hidupnya di tengah-tengah pergumulan yang dirasakannya begitu berat. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti hadir di dalam hidup setiap umat-Mu.
di dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan tolong setiap saudara-saudara kami yang bergumul entah di dalam permasalahan di dalam keluarga ataupun di dalam pekerjaannya, ataupun karena sedang berusaha mencari pasangan hidup, ataupun di dalam hal-hal yang lain yang kami tidak tahu. Tuhan, kami berdoa supaya di dalam setiap pergumulan ini jemaat Tuhan boleh dimampukan, boleh kembali dikuatkan, supaya tidak lagi kendor di dalam menjaga relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, baik melalui keluarga, baik melalui rekan-rekan sekerja, baik melalui kami sebagai umat Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan yang boleh kami bagikan, yang dapat menguatkan setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat ini, agar senantiasa dari hari lepas hari menjadi berkat dan teladan bagi setiap anak-anak, bagi setiap anggota keluarga, dan juga bagi jemaat-Mu di tempat ini, maupun bagi orang-orang di tempat mereka akan menjalani hidup mereka, dimanapun mereka ditempatkan. Biarlah Tuhan kehidupan keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini dapat menjadi kesaksian hidup yang menceritakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan penyertaan Tuhan yang begitu berlimpah. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat maupun simpatisan yang sedang sakit ataupun sedang dalam masa pemulihan. Kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan Tuhan hadirkan dan sudah Tuhan hadirkan di dalam setiap perawatan yang ada, di dalam setiap obat-obatan yang boleh digunakan. Dan kami sebagai umat Tuhan mau hadir untuk menjadi teman yang mendukung, yang membawa sukacita, agar setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit maupun sedang dalam masa pemulihan boleh merasakan sukacita dari Tuhan di tengah-tengah kehadiran kami sebagai umat Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur Tuhan karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh berlangsung hingga usia tua. Biarlah Tuhan setiap jemaat-jemaat yang lanjut usia ini dapat selalu menjadi pribadi-pribadi yang menceritakan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka, di dalam setiap hari-hari mereka sebagai pribadi-pribadi yang telah berjuang dan saat ini masih berjuang untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup dan mewartakan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur atas setiap proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri ini yang boleh terlaksana dengan baik. Biarlah Tuhan izin rumah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu, dapat menjadi pengingat bagi kami bahwa Tuhan menolong kami.
dan menjadi kekuatan bagi kami untuk setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan oleh gerejamu ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah Republik Indonesia di dalam menangani setiap persoalan ekonomi, politik maupun keamanan. Biarlah pertolongan Tuhan yang menolong setiap pemimpin-pemimpin yang boleh Tuhan tempatkan, setiap orang-orang yang boleh Tuhan letakkan, supaya di dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini, pertolongan Tuhan dapat terwujud. Bahkan melalui pribadi-pribadi yang kami tidak tahu, kami tidak mengenal, karena kami hanya tahu mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan. Biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan yang hadir dan menolong bangsa kami ini. Kami juga mau mendoakan untuk proses pemilihan penatua untuk masa pelayanan tahun 2018 hingga 2021. Kiranya Tuhan, Engkau yang tolong di dalam proses pemilihan penatua ini, agar setiap orang yang telah dipilih dan dipercaya untuk melayani Tuhan sebagai penatua di GKI Kafling Polri ini dapat melayani Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap akal budinya. Dapat menjadi berkat bagi sesama jemaat yang hadir dan berpelayanan bersama di gerejamu ini. Biarlah Tuhan yang tolong kami. Kami juga mau mendoakan panitia Natal dan Tahun Baru yang telah mempersiapkan segala ibadah dan acara-acara yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan bagi setiap panitia Natal dan Tahun Baru ini, di dalam mereka mempersiapkan segala hal yang boleh menjadi pelayanan yang membawa sukacita bagi jemaatmu di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami mau mengakhiri doa ini dengan menyanyikan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah
Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan hidup kita menjadi saksi kemuliaan-Nya dan penolong bagi sesama. Jemaat sekalian diundang berdiri, kita nyanyikan bersama-sama bait ketiga, di jalan maut, kelam sekalipun. Di jalan maut, kelam sekalipun, ku tidak takut.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh rahmat, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan setiap hari. Terima kasih untuk damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih buat sukacita dan kekuatan di saat kami lemah, sakit, dan sedih. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan ini untuk Tuhan pakai mengembangkan jemaat GKI Kaping Polri dan menolong yang membutuhkan. Ya Tuhan, tolonglah pakai kami juga menjadi pewarta yang bisa memulihkan orang lain, menghibur yang berduka, menguatkan yang bergumul, membawa orang kepada Yesus, dan merekatkan kembali hubungan yang retak. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan membawa persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian, jadilah saksi bagi Tuhan, wartakanlah kemuliaan-Nya. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Allah di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal yang menyampaikan kabar keselamatan bagi kita melalui utusannya selalu memberikan pemulihan bagi kita melalui penyertaan Tuhan dan pertolongannya di dalam hari-hari kita, sehingga kita dapat selalu mengaku dan selalu percaya bahwa pertolongan Tuhan memampukan kita menjalani hidup kita di tengah berbagai pergumulan. Amin. Amin.